dalam perjalanan kemudian PP12 sebenarnya sudah berusaha keras untuk kemudian mempertegas posisi pemerintahan daerah istimewa Surakarta itu ke pemerintah pusat, tapi sampai beliau wafat belum berhasil. Tapi sebelum beliau wafat, saya bersama Gus Imong dan elemen keraton yang lain termasuk almarhum Gusti Kosi Subandiyah waktu itu pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, walaupun waktu itu niatnya hanya sebatas test the water, tapi setidaknya saya lakukan benar-benar. Saya menjadi salah satu pemohon, lalu Gus Subandiyah menjadi pemohon yang lain gitu. Cuman dari awal memang kita sudah sadari bahwa itu adalah test the water, karena legal standing saya pasti kurang gitu, dan terbukti setelah melalui berbagai persidangan itu belum bisa diterima dengan pertimbangan bahwa legal standing pemohon tidak memenuhi syarat gitu. Tapi dalam proses itu waktu itu saya juga kemudian bersama elemen keraton yang lain melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah daerah istimewa Surakarta, terutama 7 kabupaten kota. Kita melakukan dialog publik, kemudian juga dialog ke DPRD termasuk pimpinan daerah, dan yang terakhir di Kota Solo sendiri. Dan pada saat itu semua sudah sepakat, karena memang pada saat saya melakukan itu euforia pengembangan daerah atau pembagian wilayah itu sedang menguat, di mana-mana terjadi pemekaran daerah. Dan untuk menguatkan gagasan tentang daerah istimewa Surakarta ini, saya sendiri kemudian melakukan riset, yang riset itu kemudian saya tuangkan dalam disertasi S3 saya di Fakultas Undip Semarang, yang kemudian intinya akhirnya saya bisa pertanggungjawabkan secara akademis hasil riset saya dari sisi pemekaran wilayah. Jadi saya sengaja mengambil sisi kajiannya pemekaran wilayah, bukan dari sisi pengembalian sejarah daerah istimewa Surakartanya, karena satu sisi saya berasal dari keraton, kalau kemudian kajian saya tentang ini mungkin bias, dianggap bias, tidak kurang fair lah gitu, sehingga saya justru mengambil dari sisi pemekaran daerah. Nah, saya hanya bisa sampaikan bahwa kalau misalnya ex daerah istimewa Surakarta yang kemudian menjadi Garis Surakarta ini kembali menjadi satu wilayah provinsi, itu yang pertama tidak akan mengganggu Provinsi Jawa Tengah, karena salah satu persyaratan di dalam pemekaran daerah itu bahwa kalau ini dimekarkan tidak boleh mengganggu provinsi induk, kalau itu provinsi. Kalau kabupaten ya sama, tidak boleh mengganggu eksistensi kabupaten awal kabupaten induk. Nah, yang kedua bahwa ini kalau berdiri sendiri harus mampu mandiri dari sisi, terutama dari sisi ekonomi gitu. Nah, hasil riset saya itu, kan saya kebetulan juga waktu itu mendampingi Gusti yang di Komisi 2 DPR RI, di mana banyak sekali daerah-daerah pemekaran, sehingga saya bisa membandingkan juga dengan kapasitas pemekaran daerah yang lain. Dan wilayah ini kalau mekar menjadi provinsi memang kemudian saya pastikan akan bisa mempercepat proses pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, bahwa ini juga bisa dilakukan melalui mekanisme daerah istimewa Surakarta, itu diskusi saya sama Gus Imong. Toh sebetulnya pemerintah itu zaman dulu sudah membuat aturan juga
bagaimana misalnya mekanisme pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, tetapi tetap juga mengadopsi nilai-nilai demokrasi, tetap mengadopsi nilai-nilai good governance begitu. Nah, pemerintahan daerah istimewa Surakarta yang waktu itu kita dorong ke Mahkamah Konstitusi itu dengan konsep baru itu. Demokrasi tadi. Iya, jadi tidak murni istimewa yang seperti asal muasal dulu atau bahkan seperti Yogyakarta, tapi daerah istimewa yang tetap demokratis, tetap mengedepankan good governance gitu, sehingga harapannya ini kita akan menjadi daerah yang satu tetap menjaga nilai-nilai luhur kebudayaan, tetapi kita menuju manajemen pemerintahan provinsi daerah istimewa yang modern. Pada zaman itu kita belum sampai ke istilah digital gitu, tapi arahnya memang kemudian menuju ke paperless, semua serba menjaga dan mendorong agar daerah ini menghormati sejarah dan kultural masa lalunya, tapi bisa melompat menuju masa depan seperti negara-negara dalam tanda kutip yang dia monarki tetapi modern. Contoh Jepang, dia kurang apa menjaga nilai-nilai tradisinya, tapi dia melompat ke depan yang majunya luar biasa. Itu jadi konsepsi daerah istimewa Surakarta itu harus dimaknai sebagai sesuatu yang tetap menjaga nilai luhur, tetapi berorientasi masa kini dan masa depan. Jadi sebagaimana tantangan zaman sekarang. Kira-kira seperti itu. Kanjeng, usulan untuk kembalinya di situ udah beberapa tahun yang lalu, dan saat itu melibatkan konsultan hukum yang sangat senior, Yusril Isyam Mahindran sih. Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa itu usulan saya, lah menurut Kanjeng gimana itu? Sebetulnya dari sisi saya nggak ada masalah tentang itu, dalam arti orang boleh aja ngomong gitu. Tapi masalahnya bagaimana omongan itu bisa mencapai tujuan, kan ada tata cara dan mekanisme yang diatur oleh aturan hukum negara Indonesia gitu. Kalau hanya sebatas klaim, monggo saja. Misalnya dia mengusulkan dulu, tetapi mengusulkan beneran tapi tidak tahu mekanismenya, ya kita tangkap sebagai niat positif saja, hanya mungkin tidak tahu. Saya gitu aja. Warta Joglo untuk semua cerdas